Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu saya ditelepon ya, minta pendapat ya dari siapa yang nelpon Pak? Dari seseorang yang sedang mendiskusikan tentang tema itu ya. Bagaimana pendapat Pak Pendeta HTD? Loh, kalau saya dari awal sudah setuju Pak. Setuju Pak, eksekusi langsung Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud adalah pembekuan sinode gaduh. Sinode bikin gaduh. Bekukan sinode bikin gaduh. Saudara, saya rasa semua sudah tahulah para petinggi-petinggi dari organisasi atau lembaga-lembaga Islam juga setuju. Yang bikin gaduh itu dieksekusi saja, Pak. Ya. Nah, saya akan bicara di sisi Kristen berkali-kali nih, ya. Henry Tandianta dari awal sudah menyarankan bekukan sinode gaduh, Pak. Saifuddin Ibrahim, penista agama itu, Paul Yong, penista agama itu bernaung di bawah sinode yang sama, Pak. Pak Menteri, di bawah sinode yang sama. Sampai hari ini, Saifuddin Ibrahim, Paul Yong tidak berhenti membuat gaduh. Apa kurang bukti? Sinodenya, Pak, dieksekusi, Pak. Ya, jangan takut. Ya, kepada state yang terhormat Bapak Menteri Agama, ya eksekusi Pak sinodenya. Beberapa hari lalu saya sudah ditanya, ditelepon oleh seseorang. Pak Pendeta HTD sebagai hamba Tuhan yang paham tentang Alkitab, bagaimana pendapat Bapak tentang sinode yang dibekukan? Oke Pak, saya sudah tahu karena ide pembekuan sinode ini memang berasal dari saya. Bekukan sinode yang bikin gaduh Pak. Dia sendiri sudah ngomong Saifuddin Ibrahim itu anak buahku. Paul Yong, gara-gara Paul Yong, ya. Bekukan Pak. Ya, nanti akan damai Pak. Indonesia akan diem. Ketika itu Anda bekukan, maka yang keluar-keluar di dalam negeri, ya, sop katul, manuk berbulu itu kan sinode yang sama Pak. Ya, sama itu Pak. Ya, ya, bom kar segala itu kalau Bapak dari state, dari yang punya wewenang ya negeri ini, ya wilayah Anda itu ya ini menjadi memang domain wilayah Pak Kemenak. Bekukan Pak sinode Pak, ya Pak. Nanti sejarah Indonesia pernah sekali membekukan sinode, tidak apa-apa Pak, wong bikin gaduh kok Pak, ya. Kalau saya yang jadi dirjen tak bekuin itu udah langsung itu, ya berani kalau saya Pak, ya. Ini memang biang segala kegaduhan itu di situ Pak. Loh Pak, bukannya yang bikin kegaduhan itu dari kelompok mayoritas katanya. Ya pemicunya tetap saja, ya. Tetap saja kelompok-kelompok dari sinode ini ya. Yang itu orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim MKC, ya. MKC Saifuddin Ibrahim, Paul Yong. Faktanya sampai hari ini tetap saja tidak pernah berhenti memprovokasi, menghujat, gitu, menista, tetap aja tidak berhenti. Lah kok pemerintah diam aja toh Pak? Ya, urusan dengan Singapura gara-gara ada satu tokoh agama yang ditolak ke sana, ributnya minta ampun. Ya, ya, eksekusi Pak, ya, eksekusi ya. Kalau kita eksekusi ya sinode yang membuat gaduh seperti ini dari dulu saya bicara di yang kekristenan aja ya. Oh kalau saya yang jadi dirjen Pak udah kemarin tak bekuin Pak. Ya, karena ini biang dari segala kegaduhan ya, kegaduhan di kehidupan orang beragama di Indonesia ya sinode ini Pak. Ya. Ya, begitu. Jadi saya mengulangi lagi. Kemarin saya sudah beberapa hari lalu ditelepon oleh orang yang mengatakan minta pendapat. Ya, Pak, kami dari seseorang yang minta pendapat bagaimana pendapat Pak Pendeta HTD seandainya ada sinode yang
dibekukan. Lah yang punya usul sinode dibekuin kan saya pertama kali, ya toh. Sejak ada kasus Saifuddin Ibrahim kan saya sudah bilang bekukan. Ya, meskipun terlambat tapi lebih baik terlambat daripada tidak, Pak. Karena memang ini Pak biangnya, Pak. Sampai hari ini masih tidak selesai-selesai di dalam negeri, orangnya itu juga, sinodenya itu juga, ya toh. Ya, orang-orang yang tidak paham Alkitab, ya, yang cuman modalnya ngotot tafsir, bikin gaduh, ya, dan tidak pernah berhenti. Saifuddin Ibrahim pun tidak berhenti. Jadi saya ulangi lagi, lakukan sebagai state, sebagai yang punya kewenangan, bekukan sinode, Pak. Sinode yang harus bertanggung jawab terhadap segala kegaduhan ini, di negeri ini, Pak, ya. Urusan menyangkut hubungan kekristenan dengan saudara-saudara kita umat muslim. Ya memang sumbernya ini, Pak. Ya. Ada tokoh agama ditolak di Singapura, lalu merembet. Singapura itu kan banyak Kristennya. Nah, begitu, ya kan? Ya. Singapura kan banyak orang Kristen, jadi ditolak. Ya. Ayo Pak, ayo ya. Saya sudah ditelepon kemarin. Nah, pendapat saya tetap sama sejak dari semula. Ide untuk membekukan sinode Henry Tandianta pertama kali yang melempar ini ketika sedang gaduh-gaduhnya urusan Saifuddin Ibrahim. Dan sampai hari ini Saifuddin Ibrahim, Paul Yong tidak berhenti membuat kegaduhan. Sinode harus tanggung jawab, Pak. Pulang juga kagak itu penista itu. Kalau punya nyali suruh pulang. Ya, masih begitu, Pak. Ya. Kalau nggak pulang juga dan nggak berhenti juga, bekukan sinodenya. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila ya, kita harus jaga ya keharmonisan hubungan umat beragama ya, terutama ya Nasrani sama itu. Nasrani itu biangnya, Pak. Kalau saya Kristen, Pak, penyembah Yesus Kristus ini Allah yang esa. Kalau Nasrani itu kan penyembah Allah 3 biji, bikin gaduh kayak gitu, Pak. Ya. Mari kepada state, kembali saya mengulangi, karena kegaduhan tidak berhenti dan terus saja ada. Jadi bekukan sinodenya, Pak. Sudah tahu sinodenya. Sinode yang mendukung Paul Yong, mendukung Saifuddin Ibrahim, mendukung para yang bikin gaduh-gaduh ya di negeri ini. Ya, mereka yang modalnya cuma ngotot, modalnya cuma pinter bersilat kata, bersilat lidah. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Tetapi kita bisa hidup bersama-sama. Dan yang jelas, membekukan sinode itu boleh. Just do it. Lakukan sekarang.